الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pintu-pintu neraka. Bahwa pintu neraka ada 7 buah atau 7 pintu. Pintu yang pertama yaitu pintu Jahannam yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berikut yakni pintu yang kedua saya urutkan pintu kedua yakni pintu Saqar. Pintu yang bernama Saqar. Pintu ini disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Mudaththir surah 74, yaitu pada ayat yang ke-26 sampai dengan 31. Dan nanti dilanjutkan pada ayat yang ke-42 tentang siapa penghuninya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Saqar itu? Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Mudaththir pada ayat 26, Sa'uslihi Saqar. Aku akan memasukkannya ke dalam Saqar, yaitu pintu yang bernama Saqar. Kemudian wama adraka ma Saqar. Tahukah kamu apakah Saqar itu? Kemudian Allah katakan la tubqi wa la tadar. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Ini kalimat yang perlu kita pelajari apa maksudnya. Yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Baik, coba dibuka tafsir Ibnu Katsir ayat 28 dari surah Al-Mudaththir tersebut. La tubqi, Saqar itu tidak meninggalkan, wala tadar, dan juga tidak membiarkan. Tentu yang menjadi objek pembicaraan di sini adalah orang-orang yang disiksa di dalam neraka Saqar itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dia selalu dalam pantauan. Karena malaikat yang ditugaskan oleh Allah senantiasa untuk mengawasi mereka tidak pernah lalai dan luput dari tugas-tugas mereka. La ya'sunallaha ma amarahu. Mereka tidak durhaka kepada Allah, artinya tidak melalaikan tugasnya.
Baik, sudah ketemu? Silakan. Syaitan itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yakni yang memakan daging mereka, urat dan otot serta kulit mereka habis dibakar, kemudian diganti lagi dengan yang lainnya, sedangkan mereka tetap menjalani siksaan itu. Tidaklah mereka mati dan tidak pula hidup. Demikianlah menurut Ibnu Buraidah dan Abu Sinan serta selain keduanya. Ya. Kullama natijat juluduhum baddalna juludan ghairah. Dalam sebuah ayat disebutkan setiap kali kulit mereka hancur, maka diganti dengan kulit yang lain. Nah, di sini disebutkan yang ini berkaitan dengan siksa orang-orang di neraka, bahwa Allah akan hancurkan bukan hanya kulit tapi dagingnya juga Allah hancurkan. Kenapa tidak disebutkan tulang di situ? Padahal itu juga bagian daripada manusia. Kalau kita pelajari dulu pelajaran biologi, ada anatomi, itu tempatnya saraf itu di mana, Pak? Di kulit, Pak. Jadi orang terasa sakit itu karena mengenai kulitnya. Jadi kulit itu yang menjadi bagian utama yang menyebabkan kenapa orang itu sakit. Kulit itu nanti dibagi lagi, ya. Kata dokter kulit, ada kulit apa ya? Kulit ari, ada kulit jahat, ya. Baru kemudian daging. Ada kulit, ada daging, ada tulang. Yang Allah dulu menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Nah, daging itu dijadikan tulang oleh Allah. Baru kemudian tulang itu dibungkus oleh Allah dengan daging. Dalam surah Al-Mu'minun, kalau tidak salah itu ada ayat yang keberapa? 12 ya. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Benar ayat berapa? 12 atau 13? Kemudian kami jadikan nutfatan 'alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu menjadi segumpal darah. Ayat berapa? Hah? Ya, coba. Kemudian air mani itu kami. Iya, itu 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk air. Sekalipun Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini secara spesifik. Setelah dibungkus dengan daging, kemudian daging dibungkus dengan kulit. Tapi tidak disebutkan seperti itu. Karena mungkin khusus bagi manusia ini menyatu antara kulit dan daging. Mungkin bagian daging yang paling atas itu disebut kulit. Tapi kalau hewan-hewan yang lain bisa kita bedakan secara tegas mana daging, mana kulit. Contoh wedhus. Ya, kita kan pernah nguliti apa? Nguliti kambing. Tapi antum nguliti manusia belum ya?
Walaupun secara teliti dan secara detail dalam anatomi tubuh manusia yang mempelajari secara khusus itu dibedakan mana daging, mana kulit. Atau bahasa mereka bukan daging, bahasa biologi daging itu otot, iya. Oh itulah bahasa kecil juga. Iya, benar otot. Oh ya otot. Otot berarti ya. Masya Allah. Ya. Jadi kadang kita susah membedakan antara kulit kita dan daging kita. Tapi bagian daging yang paling atas itu disebut kulit, dan disitulah letaknya saraf-saraf manusia. Dan itu dibungkus tulang kita ini dengan apa? Dengan daging dan kulit ini. Sekalipun orang-orang pengemis nanti datang di akhirat, dia datang tanpa daging, tetap aja bukan berarti mereka tidak disiksa. Karena orang-orang yang datang di hari kiamat dengan tanpa daging itu adalah para sa'ilun, yaitu orang-orang yang meminta, orang-orang yang pengemis. Itu dia akan datang di hari kiamat tanpa daging gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak disiksa, tetap disiksa. Tapi itu tentu saat berada di hari kiamat. Dalam hadis Muslim, para peminta itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nomor 1000. Dari Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari bapaknya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang meminta-minta, kelak di hari kiamat dia akan datang menemui Allah dengan muka tanpa daging. As-sa'il ya'ti yawmal qiyamah biwajhin laysa lahu lahm. Seorang pengemis, dia akan datang di hari kiamat, yakni dengan wajah, dengan muka, yaitu tanpa apa? Tanpa daging. Berarti apa Pak? Tengkorak. Itulah nanti, jadi para pengemis nasibnya seperti itu. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, itu pada ayat yang ke-56, surah An-Nisa ayat 56, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab Innallaha kana 'azizan hakima. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kullama natijat juluduhum baddalnahum ghayraha. Setiap kulit mereka hangus, kemudian diganti dengan kulit yang lain lagi, yang baru lagi. Hangus diganti lagi, hangus diganti lagi. Dalam rangka apa semua itu dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala? Liyadhuqul 'adzab, supaya mereka merasakan apa? Azab, pedihnya siksa Allah Jalla wa'ala.
Dan Allah tutup ayat ini dengan apa? Sifatnya Al-Aziz, yang maha perkasa. Artinya tidak ada zat yang mampu menyiksa sebagaimana Allah menyiksa. Dan Allah adalah zat yang hakim, yang maha bijaksana. Artinya itu bukan bentuk kekejaman Allah Jalla wa'ala, tapi justru bukti keadilan Allah Tabaraka wa ta'ala. Di dalam penjelasan terjemah Al-Quran itu sendiri, yang dimaksud dengan tidak meninggalkan dan tidak membiarkan ialah apa yang dilemparkan ke dalam neraka itu diazabnya sampai binasa. Binasa di sini bukan mati ya, tapi la yamutu wa la yahya, enggak mati, enggak hidup, berarti setengah mati. Enggak ada ya setengah urip, enggak ada ya. Umumnya orang bilang setengah mati. Panas ya, setengah mati ya. Nah di neraka itu tidak ada lagi kematian. Lebih-lebih nanti Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan neraka itu kekal. Karena nanti kematian itu disembelih oleh Allah Jalla wa'ala. Allah datangkan kematian itu bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Kemudian disitulah kematian itu diwujudkan seperti apa? Seperti domba. Dan kemudian Allah sembelih domba itu. Maka setelah itu sudah tidak ada lagi kematian. Mereka yang di surga kekal selamanya, dan mereka yang di neraka itu kekal selamanya. Jadi Allah yang mengekalkan semua itu. Jadi akhirat itu kekal atau tidak? Jangan percaya dengan statement bahwa akhirat itu tidak kekal, dengan hujah bahwa yang kekal itu Allah. Selain dari Allah tidak kekal, fana. Memang itu benar, tapi harus tahu bagaimana Allah mengekalkan makhluknya itu. Itu Allah membinasakan atau mematikan, yaitu kematian. Kematian itu disembelih sehingga setelah itu tidak ada lagi kematian. Baik, lanjut kepada tafsir. Pada ayat berikutnya, surah Al-Mudaththir ayat 29. Lanjut. Neraka sakor adalah pembakar kulit manusia. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud ialah membakar kulit. Abu Rasin mengatakan mana yang dimaksud ialah api neraka itu menjilat kulit dengan sekali jilatan sehingga menghanguskannya menjadi hitam, lebih gelap dari gelapnya malam hari. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa tubuh mereka didekatkan kepada neraka. Qatada mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, neraka sakor adalah membakar kulit manusia. Maksudnya apinya membakar hangus kulit. Ibnu Abbas mengatakan yang membakar kulit manusia. Lanjut. Terus. Firman surat Mudaththir ayat 30, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Iya. Setelah Allah katakan lawahatul lil bashar, neraka sakar itu adalah pembakar kulit manusia, Allah kemudian mengatakan alaiha tis'ata asyar, di atas neraka tersebut terdapat 19 malaikat penjaga. Kenapa dengan jumlah bilangan 19? Diterangkan pada ayat berikutnya, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir,
supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Iya, itu tujuannya. Jadi sebetulnya itu hanya apa? Cobaan, hanya ujian saja. Nggak ada kaitannya dengan jumlah bilangan-bilangan yang lain. Kenapa 19? Dalam konteks Al-Quran ada angka 19 itu, yakni pada jumlah huruf yang terdapat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Tapi nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi ada saja di kalangan kita ini mengkait-kaitkan ilmu gadok matuk ya. Padahal tidak ada hubungan gitu. Kita cenderungnya untuk mengaitkan jumlah 19 itu dengan yakni bilangan-bilangan yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak satupun di kalangan para ulama yang menjelaskan bahwa itu berhubungan dengan jumlah bilangan huruf yang terdapat di dalam yakni kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian Allah katakan dalam ayat tersebut, وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Apa kata Allah? Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentang Rabbmu melainkan Dia sendiri, dan Sabor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Dalam tafsir diterangkan sempat menjadi bahan pertanyaan orang musyrik Quraisy. Ngapain sih disebutin di situ jumlah bilangan malaikat 19? Bahkan mereka mencoba untuk membuat perhitungan. Kalau sekiranya memang jumlahnya cuma 19, kita ini banyak, siap tempur ya. Lanjut tafsir ayat ini 31. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka. Ashab arti bahasanya para pemilih, dan makna yang dimaksud adalah para penjaga neraka, melainkan dari malaikat, yakni terdiri dari para malaikat Zabaniyah. Itu khusus tugasnya untuk apa? Sebagai eksekutor. Namanya malaikat Zabaniyah. Terus yang kasar lagi keras. Yang demikian itu merupakan jawaban terhadap orang-orang musyrik Quraisy ketika diceritakan kepada mereka bilangan para penjaga neraka. Maka Abu Jahal berkata, apa kata Abu Jahal bin Harb? Ini gembongnya orang-orang musyrikin Quraisy. Apa kata Abu Jahal bin Harb? Hai golongan orang-orang Quraisy, tidakkah setiap 10 orang dari kalian mampu mengalahkan seseorang dari mereka? Oh, coba. Merasa apa? Jumlah mereka banyak. Cuma 19 saja kok. Apakah kalian tidak mampu satu malaikat itu ditaruh 10? Ya. Ini menurut mereka gitu loh. Ya, dipikir malaikat itu manusia seperti kita. Padahal sudah disifati malaikat itu apa? Ghiladun syidadun. Apa ghiladun syidadun? Oh, kasar dan keras. Apa bedanya kasar dengan keras? Halo? Sampai bisa bayangkan kasarnya. Kalau seandainya itu benda fisik, kasar itu gimana? Nek kasar,
Sampai seneng nggak demok sing kasar? Apa sing halus? Halus. Bisa bayangkan yang kasar ya. Terus keras. Keras itu kaitannya dengan apa? Kalau kasar kaitannya dengan tekstur. Sekarang keras kaitannya dengan apa? Sifat. Apa itu? Bentuk, jenis. Elasticity. Apa itu? Berkaitan dengan apa? Kalau itu tekstur tadi ya. Ini apa ini? Flexibility. Opo karmu ya. Itu kalau benda fisik gitu. Kalau benda fisik. Tapi yang dimaksud ghiladun syidadun di sini bukan fisik. Emangnya ada nanti manusia yang demeh-demeh malaikat nih, cari sampai apa syadid atos dari apa? Ana enggak? Coba teman-teman, sapa demok-demok malaikat? Itu bukan sifat fisiknya, tapi sifat perangi, sifat perilakunya. Ghilad apa itu? Kasar. Bagaimana kalau orang kasar itu? Sampai seneng enggak? Kepada orang kasar. Kasar. Kasar itu udah tampak. Nah, lebih tampak dulu ke apa? Kekasarannya. Baru kemudian apa? Keras. Kalau keras tuh setelah apa? Setelah dites baru kelihatan keras. Wong iku tak tuturi, gak iso. Atos. Jadi setelah dituturi baru kelihatan ya kuat orang apa? Keras gitu. Kalau kasar gak usah dituturi, dilihat aja ketok dari perilakunya. Kasar gitu. Dari mulutnya, pembicaraannya, dari sikapnya, dari peranginya kasar. Nah, baru kalau kerasnya itu setelah apa? Setelah dites gitu. Oh ini angin atos kan gitu. Itu kalau manusia. Jadi bukan sifat fisik. Tapi tentu jangan dikatakan bahwa fisiknya tidak mengerikan. Sangat mengerikan. Bisa jadi dua-duanya. Ghiladun syidad itu dua-duanya, secara fisik dan secara apa? Perilaku dan sikap. Itu yang ada pada malaikat yang bertugas di neraka. Wes gaul api saya kalau manusia. Nah pernah apa? Tersenyum bahasa kita. Baik, lanjut. Maka Abu Jahal berkata, hai golongan orang-orang Quraisy, tidakkah sedang 10 orang dari kalian mampu mengalahkan seseorang dari mereka? Maka pastilah kamu dapat mengalahkan mereka. Maka Allah SWT berfirman, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, yaitu kasar penampilannya. Mereka tidak dapat dilawan dan tidak terkalahkan. Menurut tidak akan dapat dilawan dan tidak akan terkalahkan. Ada nggak sejarah orang menang melawan malaikat? Kalau sejarah di mana orang yang menang malaikat? Nggak ada. Kemudian, menurut suatu pendapat, ada seseorang dari mereka yang dikenal dengan sebutan Abul Asbid, yang nama aslinya Kalda ibnu Usaid ibnu Kalaf. Ia berkata, hai golongan orang-orang Quraisy, serahkanlah 2 orang dari para penjaga neraka itu kepada aku. Sedangkan yang sisanya, yaitu 17 orang, aku serahkan kepada kalian untuk menanganinya. Gara-gara mendengarkan ayat ini, Pak, muncul tantangan, Pak. Mungkin pada saat itu muncul jagoan. Abul siapa tadi? Abul Asdin. Tinggal tulis ini. Ejaannya apa? Asli. Ini ayat Asdin. Ini jagoan pada saat itu. Ini barangkali apa namanya? Atlet MMA sekarang. Aku ngelawan wong loro. Sisane piro 17. Wis keroyokan. Aku kayak ono. Antum jangan sampai menamakan anaknya
seperti orang durjana ini Pak. Kau gak ngerti anak yang jenengi Asdin ya. Ini menentang. Kalau seperti ini bukan menentang malaikat, ini Allah yang ditentang. Kan menentang malaikat sama dengan menentang siapa? Allah. Itu menentang Allah ya. Di Jibril kayak seperti Yahudi itu. Yahudi itu dimusuhi sama Jibril. Mikael juga begitu. Makanya sampai Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang bagaimana kepongahan dan kesombongan orang-orang Yahudi. Malaikat itu musuh. Padahal belum ada dalam sejarah manusia yang mampu melawan malaikat. Malaikat siapapun itu. Baik, lanjut. Ia katakan demikian karena merasa yakin dengan kekuatan dirinya yang hebat. Tersebutlah bahwa kekuatan yang dimilikinya menurut kisah mereka sangat hebat. Dia berdiri di atas hamparan kulit sapi. Lalu kulit sapi itu ditarik oleh 10 orang untuk mereka ambil dari bawah telapak kakinya. Ternyata kulit sapi itu robek, sedangkan si kalda tidak bergeming sedikit pun dari tempat pijakannya. Ini lihat kekuatan orang yang belum ada nggak orang sekarang seperti ini kan? Hebat kan kekuatan itu. Kulit sapi dibeber, digelar, dia berdiri di atasnya dengan kuda-kuda. Ya. Kemudian ditarik kulit sapi itu, orangnya bukan jungkel tapi kulitnya yang robek. Ono nggak zaman sekarang orang seperti ini? Sekalipun atlet nomor wahid, gulat, apapun, atlet apapun, ya seperti itu, nggak ada. Ini Abdul Asdin ini orang terkuat pada saat itu. Makanya dia sumbar katanya orang sekarang ya. Wis aku gelem ngelawan wong loro, sisai wis koyo meneh. Ini kepongahan. Jadi orang-orang Quraisy ini melihat ayat ini tidak beriman, justru dibuat ledekan. Ini salah satu contoh di antara apa? Menghina ayat-ayat Allah. Begitulah orang kafir. Orang kafir itu begitu. Ketika menerangkan Al-Quran, ketika menerangkan bidadari, ketika menerangkan bahwa orang yang mati syahid itu diberi apa? Rezeki, dinikahkan dengan 72 bidadari, itu diledek. Nek mati, anu jolali, gowono Viagra. Enggak paham orang itu ya. Itu meledek ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Lanjut. Steroid, ayo. Lanjut. As-Suhaili mengatakan bahwa si kaldalah yang pernah menantang Rasulullah SAW untuk bergulat, dan ia mengatakan, jika engkau mengalahkan aku, maka aku akan beriman kepadamu. Maka Nabi SAW memenuhi tantangannya, dan ternyata beliau dapat membantunya berkali-kali. Tetapi Kalda tidak juga mau beriman. Dan As-Suhaili mengatakan bahwa Ibnu Ishaq menisbatkan kisah pergulatan ini kepada Rukana Ibnu Abdul Yazid, Ibnu Hasim, Ibnu Muthalib. Menurut saya tidak ada pertentangan di antara yang disebutkan oleh keduanya, karena barangkali keduanya terjadi dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Jadi sesungguhnya kami sebutkan bilangan mereka 19 hanyalah untuk menguji manusia, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, yaitu agar mereka mengetahui bahwa Rasul ini adalah benar dan mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, yakni di samping iman yang telah ada pada mereka melalui apa yang mereka saksikan sendiri, bahwa berita yang disampaikan oleh nabi mereka adalah benar. Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang di dalam hatinya ada penyakit, maksudnya orang-orang munafik. Dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Mereka mengatakan, apakah hikmah yang terkandung di balik penyebutan bilangan tersebut? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dengan adanya cobaan dan ujian seperti ini, maka akan bertambah kuatlah iman di dalam hati sebagian kaum, dan akan
yang tiada taranya dengan alasan yang mematikan hujah Allah. Firman Allah, tidak ada yang mengetahui tentang Rabbmu melainkan Dia sendiri. Tiada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka dan berapa banyak mereka kecuali hanya Allah sendiri. Supaya tidak ada orang yang mempunyai dugaan bahwa mereka berjumlah 19 malaikat saja, sebagaimana yang dikatakan oleh segolongan orang-orang sesat dari kalangan para filsuf Yunani dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan penganut kedua agama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka mendengar ayat ini, maka mereka bermaksud menakwilkannya dengan pengertian 10 akal dan 9 jiwa. Nah, ini orang-orang filosof mencoba untuk mentakwil. Maka takwil-takwil yang dilakukan oleh mereka pun menyimpang. Karena takwil tanpa dasar wahyu, tanpa keluar dari penjelasan Nabi, pasti itu akan sesat. Apalagi yang berbicara ini para filosof. Pada saat itu sudah ada para filosof. Mereka lebih dulu, peradaban Yunani dan Romawi sudah ada. Tokoh-tokoh filosof sudah ada. Seperti siapa? Plato, Aristo, guru 1, guru 2, dan seterusnya ya. Tapi itu nggak ada artinya. Dalam Islam nggak ada arti. Justru itu merusak tatanan pemikiran dan keimanan kaum muslimin setelah masuknya yakni pemahaman filosof atau filsafat di dalam Islam, sehingga munculnya kelompok-kelompok sesat. Kenapa? Mengotak-atik daripada wahyu Allah Jalla wa'ala. Kemudian sedikit, hal ini merupakan buatan-buatan mereka sendiri, tetapi mereka tidak mampu membuktikan kebenaran dari hipotesisnya. Mereka hanya memahami permulaan dari ayat ini, tetapi kafir dengan bagian akhirnya, yaitu firman Allah yang mengatakan, dan tidak ada yang mengetahui tentang Rabbmu melainkan Dia sendiri. iya. Wa ma ya'lamu junuda rabbik, dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu, yakni Allah, illahu, kecuali Dia Allah. Makanya kalau dia beriman, pasti dia akan mempelajari. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau dia beriman, dia akan pelajari bahwa Allah itu memiliki Sidratul Muntaha yang di dalamnya ada Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat, yang setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, dan setelah masuk tidak akan pernah keluar. Mulai dari hari pertama sampai hari ini, udah kalikan aja 70.000. Mulai hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya orang kafir kan hanya apa? Hanya melihat pada awalnya, hanya melihat pada ayat ini. Karena dia tidak beriman, stuck, dia berhenti di situ. Lantas dia berusaha untuk mengcounter, mencari hujah. Tapi kalau beriman, yakin tambah yakin. Kenapa? Pelajaran tentang malaikat tidak berhenti sampai di sini. 19 itu hanya mengetes orang-orang kafir. Saya tak warah, malaikat itu jumlahnya 19. Ya apa reaksinya kalau bahasa kita? Dan betul kan bereaksi. Alah 19 ayo. Ayo ditawar ayo. Gitu. Belum lagi ada hadis yang menyebutkan, apa kata Nabi? Tidaklah di langit terdapat 4 selebar 4 jari. Di langit ada tempat selebar 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud di hadapan Allah. Berarti padat atau tidak? Tempat selebar 4 jari, Pak, ada malaikat. Makanya hampir pecah itu langit. Kenapa? Kelebihan beban. Karena banyak penduduknya, yaitu malaikat. Bumi padat penduduknya enggak? Padat enggak? Enggak padat, Pak. Itu kan kampanyenya para globalis cabal gitu kan. Pengen bagaimana bumi ini supaya bisa dinikmati oleh beberapa orang saja. Sehingga 5 miliar lebih atau 7 miliar hari ini pengennya apa? Dikurangi. Cukup bumi ini nanti
juta orang. Sedikit atau banyak? Sedikit banget. Sekarang saja taruhlah 7 miliar, masih banyak tempat kosong. Lama sampai uyul-uyulan gedaran nih. Coba orang Lamongan kalau saya ombong nggak? Ombong saya. Kok gitu katanya padet? Ya, coba orang gue Sidoarjo banyak tempat kosong nggak? Uyul-uyulan apa orang kuis berian? Ya, nggak ada, bumi ini nggak padet, Pak. Itu hanya apa? Kampanye mereka para penyembah syaitan. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan umat manusia. Bukan Islam saja. Manusia ini akan dihabiskan. Apa istilahnya Pak? Depopulasi, ya. Dan itu bukan sesuatu yang bohong. Itu memang program yang kadang-kadang kita melihat orang-orang yang dekat dengan syaitan itu berusaha untuk apa? Ya, mempengaruhi, memperbudak manusia dengan caranya. Karena sudah begitu banyak manusia, susah untuk dikendalikan, sehingga nggak usah banyak-banyak supaya manusia itu bisa dikendalikan. Akhirnya apa ya? Gimana caranya? Dikurangi, baik dengan cara yang kasar maupun cara yang halus. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut kepada surah Al-Mudaththir ayat 42. Siapakah mereka yang akan menghuni neraka Saqar? Kata Allah, "Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar?" Apa kata Allah? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, kami dulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Apakah betul-betul dia tarkus sholat, meninggalkan sholat, atau yang dimaksud yaitu melalaikan sholat? Sholat tapi dilalaikan. Coba lihat tafsir tentang ayat ini 43 surah Al-Mudaththir supaya jelas apa yang dimaksud dengan yaitu orang yang tidak mengerjakan salat. Iya. 43 sekarang. 42 boleh. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Maksudnya, kami tidak pernah menyembah Rabb kami dan tidak pernah pula berbuat baik kepada makhluknya dari sejenis kami. Iya. Jadi orang-orang yang memang betul-betul meninggalkan sholat. Atau bisa jadi tidak pernah menyembah Rabb itu bisa jadi apa? Secara fisik dia sholat, tapi bukan menyembah Allah. Bukan menyembah Allah, menyembah oknum-oknum selain Allah. Walaupun tubuh mereka apa? yakni rukuk dan sujud. Maka ada di kalangan jin itu, mereka berharap untuk disembah, dan mereka memberikan berbagai macam tawaran agar manusia itu mendapatkan kenikmatan duniawiyah, baik harta ataupun tahta, kedudukan, ataupun khawariq, yaitu apa? Kehebatan di luar akal manusia. Sehingga puncak dari kekufuran itu apa? Ketika dia sholat, dia bukan menyebut nama Allah, tapi menyebut nama-nama jin, nama-nama jin yang disembah. Ketika dia mengangkat tangannya, ketika dia rukuk, ketika dia sujud, bukan menyebut nama Allah, tapi nama-nama raja jin yang disebut. Sehingga orang seperti ini, secara zahir orang ini tampak ahli ibadah,
Tapi hakikatnya dia apa? Zindiq, kafir. Kafir dia. Kenapa? Menyembah bukan kepada Allah, cuman di hadapan manusia, wah dia seperti seorang mukmin. Dia sakti mandraguna. Maka pendusta seperti ini jangan didatangi. Kalau ada dengar orang yang memiliki keluar biasaan seperti ini, yang tampak kelihatannya soleh, yang tampak kelihatannya orang yang ahli ibadah, abid, tapi sebetulnya dia adalah kafir. Biasanya jin itu akan berkumpul kepada mereka, memberikan kekuatan-kekuatannya. Dan nanti antum bisa lihat, kalau diberi umur panjang, itu tampak pada sosok Dajjal. Karena Dajjal itu datang kepada manusia sebagai seorang mukmin, tapi hakikatnya mereka adalah yakni penyembah syaitan. Baik, yang kedua, hubungan hablum minallah sudah nggak benar, hablum minannasnya juga salah. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Merusak dua hubungan, hablum minallah wa hablum minannas. Yang ketiga, ini hati-hati, yang kemungkinan orang disiksa di neraka Saqar mungkin akibat yang ketiga ini. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apa kata Allah? Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Apa kata dan tafsir menjelaskan tentang ayat 45 dari surah Al-Mudaththir ini, mereka yang akan diancam dengan neraka Saqar yaitu mereka yang membicarakan yang batil. Membicarakan itu apa, Pak? Aktif apa pasif? Aktif. Dikasih koma di situ. Ma'al khaidin, bersama dengan orang yang membicarakan. Bersama. Seandainya dia tidak aktif berbicara, tapi dia bersama-sama dengan orang yang membicarakan. Aktif atau pasif? Pasif. Aku gak melok ngomong loh, aku ngurung-ngurung tok. Dia gak ikut aktif bicara, tapi dengerin. Ada dalam ayat ini dua kategori, aktif, pasif. Dan keduanya ini diancam. Walaupun ente gak ikut bicara, tapi ikut dengerin. Apa meneh ngegongi? Gong, iya, bener. Sama. Baik, silakan. Bagaimana tafsirnya? Bahkan kami biasa membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, yakni kami membicarakan hal-hal yang tidak kami ketahui. Qatada mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa setiap ada orang yang sesat berbicara, maka kami ikut sesat bersamanya. Termasuk dalam hal ini, yaitu membicarakan aib orang lain, yaitu apa? Riba. Itu pembicaraan batil atau tidak? Padahal kita tidak mengetahui, kadang hanya memprediksi. Iya, ibu jadi ini mau ibu ini. Iya, itu aneh, itu aneh. Padahal itu aib. Karena riba itu dzikruka akhaka bima yakra, membicarakan tentang saudaramu, tentang apa yang tidak disukainya. Itu riba. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal riba?" Apakah kau tahu tentang riba? Allahu wa rasuluhu a'lam, kata sahabat. Al-riba, kata Nabi, dzikruka, kau membicarakan, yakni tentang saudaramu. Dzikruka akhaka bima yakra, tentang sesuatu yang tidak disukai. Ini termasuk pembicaraan batil, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, biasanya orang ngerasan-rasan gak melok-melok, tapi melok rumah.
Wa kunna ma'al khaidin, dan kami bersama mereka orang-orang yang membicarakannya. Maka berhati-hati dengan ancamannya. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apa katanya? Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, Hingga datang kepada kami kematian. hingga datang kepada kami al-yaqin. Apa al-yaqin? Al-maut, yaitu kematian. Ini termasuk di antara sebab orang-orang yang disiksa dalam neraka Sakor, yaitu karena apa? Mendustakan hari kemudian, hari pembalasan. Ya. Baik, para bapak, para ibu, saudara sekalian, mungkin ini pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada pembahasan pintu berikutnya di antara pintu-pintu neraka. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.